Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan dengan Ibu Safni. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Yuk perhatikan dan simak baik-baik penjelasannya. Persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus ataupun bilangan pokok logaritma tersebut mengandung variabel. Beberapa bentuk persamaan logaritma dan cara penyelesaiannya dapat dilihat pada pembahasan berikut. A. Persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log P. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log P, dengan A lebih besar dari 0, perhatikan A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, dan fx-nya harus besar dari 0, serta P lebih besar dari 0, dapat digunakan sifat berikut. A log fx sama dengan A log P, maka fx sama dengan P. Ya, jadi jika A log fx sama dengan A log P, maka fx sama dengan P. Sekarang kita mencermati prosedur penyelesaian persamaan logaritma dasar. Kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 16. Perhatikan pembahasannya. 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 16. Ya. Maka berdasarkan sifat tadi, X plus 1-nya sama dengan 16 ya. Jadi kamu perhatikan sebelah kirinya sudah bilangan pokok logaritmanya sudah sama ya, sama-sama 2 log ya. Di sebelah kanan juga 2 log. Jadi itu bisa dihilangkan, maka menjadi X plus 1 sama dengan 16 berdasarkan sifat tadi yang sudah dijelasin sebelumnya. Jadi X-nya sama dengan 16 min 1, X sama dengan 15. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 15. B. Persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Jadi perbedaannya kalau tadi A log fx sama dengan A log P, sekarang A log fx sama dengan A log gx. Kedua-dua numerusnya sama-sama mengandung variabel. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx, dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, fx lebih besar dari 0, dan gx lebih besar dari 0, dapat digunakan sifat berikut. Nah, jadi A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Ya, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita cermati prosedur penyelesaian persamaan logaritma model B. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari log x plus 6 sama dengan log 3x min 2. Pembahasannya, nah jadi log x plus 6 sama dengan log 3x min 2, maka x plus 6 sama dengan 3x min 2. Ya, min 2x sama dengan min 8. Jadi 3x-nya pindah ke kiri, 6 yang sebelah kiri pindah ke kanan. Ya. Di kiri kanan sama-sama mengandung min, jadi bisa dihilangkan. Maka x sama dengan 4.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita meneliti prosedur penyelesaian persamaan logaritma model B. Langsung ke contoh. Selesaikan persamaan logaritma berikut. Log 3x plus 2 dikurang 2 log x sama dengan 1 dikurang log 5x min 3. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Log 3x plus 2 dikurang 2 log x sama dengan 1 dikurang log 5x min 3. Nah, berdasarkan sifat, kalau dikurang, maka dia menjadi pembagian ya nanti. Jadi kita sederhanakan dulu. Ya. Jadi yang sebelah kanan kita pindahkan ke kiri semuanya ya. Jadi perhatikan yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi angka satunya tetap di sebelah kanan. Jadi log 3x plus 2 ditambah log 5x min 3 dikurang log x ya dikurang log x kuadrat. Jadi 2 log x itu sama dengan log x kuadrat ya. Jadi angka 2-nya berubah menjadi kuadrat dari x-nya atau numerusnya. Jadi 2 log x menjadi log x kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi saya ulang kembali. Log 3x plus 2 dikurang 2 log x sama dengan 1 dikurang log 5x min 3. Jadi yang mengandung log itu yang sebelah kanan kita pindahkan ke kiri, sedangkan angka satunya tetap di sebelah kanan. Jadi log 3x plus 2 ditambah log 5x min 3, ya, jadi tambah karena dia tandanya min, pindah ke kiri, berubah jadi plus. Dikurang log x kuadrat. Log x kuadrat itu adalah 2 log x itu. Jadi berubah menjadi log x kuadrat. Sama dengan 1. Nah, yang tambah menjadi kali, yang kurang menjadi bagi. Itu berdasarkan sifatnya. Jadi log 3x plus 2 dikalikan dengan 5x min 3. Karena dia tambah. Nah, sedangkan x kuadrat, log x kuadratnya tandanya kurang, maka dia jadi bagi. Jadi log 3x plus 2 kali 5x min 3 per x kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya 3x tambah 2 dikali 5x min 3 per x kuadrat itu sama dengan 10. Nah, 10 itu adalah log 10 itu adalah 1. Jadi 1 itu adalah log 10, ya. Jadi langsung aja saya hilangkan lognya. Itu sebetulnya dia log 10 ya. Jadi log 3x ditambah 2 dikali 5x min 3 per x kuadrat sama dengan log 10. Nah, maka 3x plus 2 dikali 5x min 3 per x kuadrat sama dengan 10. Ya, jadi 1 itu adalah log 10. Ya, jadi maka 1 berubah jadi 10 karena kita logkan atau kita logaritmakan. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Jadi kalikan yang bagian atas ya 15x kuadrat dikurang 9x ditambah 10x min 6 sama dengan 10x kuadrat. Jadi x kuadratnya dibawa ke kanan kali silang. Jadi 5x kuadrat ditambah x min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 5x plus 6 kali x min 1 sama dengan 0. Nah, 5x plus 6 sama dengan 0. X, maka x sama dengan min 6 per 5. Atau x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan min 6 per 5 itu tidak memenuhi. Ya, karena dia negatif. Kan tadi syaratnya harus besar dari 0. Kemudian
yang memenuhi hanya X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Sekarang kita memahami prosedur penyelesaian persamaan logaritma model B. Langsung ke contoh. Selesaikan. Ada 3 soal nih, 2 log 3 ditambah log 2x sama dengan log 3x plus 1. Kemudian nomor yang B, 2 kali 7 log x sama dengan 7 log x plus 2. C, 3 log x plus 6 dikurang 3 log x min 2 sama dengan 2. Kemudian kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang A dulu. 2 log 3 ditambah log 2x sama dengan log 3x plus 1. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, jadi log 9 itu datangnya dari 2 log 3. Ya. 2 log 3 itu sama dengan log 3 pangkat 2. Jadinya log 9. Ditambah log 2x sama dengan log 3x plus 1. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Log 18x, nah itu datangnya dari log 9 kali 2x. Karena tambah berubah jadi kali ya. Jadi 9 kali 2x jadinya log 18x. Jadi kita tidak terlalu rinci lagi, jadi langsung saja. Itu sama dengan log 3x plus 1. Nah, kiri kanan sudah sama ya. Maksudnya basis lognya sudah sama. Ingat, log kalau tidak ditulis basisnya, itu artinya basisnya 10. Jadi dia sudah sama-sama memiliki basis 10, tapi basis 10 tidak ditulis biasanya. Jadi kalau log saja yang ditulis itu sebenarnya basisnya 10. Nah, maka 18x sama dengan 3x plus 1. 15x sama dengan 1. Maka x-nya 1/15 ya. Nah, sekarang yang B. 2 kali 7 log x ya, atau 2 kali 7 log x sama dengan 7 log x plus 2. Nah, jadi kita sederhanakan terlebih dulu ya. Nah, maka 2 kali 7 log x itu sama dengan 7 log x kuadrat. Sama dengan 7 log x plus 2. Ya, jadi dia sudah sama-sama mempunyai basis 7 ya logaritmanya. Maka x kuadrat sama dengan x plus 2. Jadi x kuadrat min x sama dengan 2. Nah, ini cara penyelesaiannya, perhatikan. X kuadrat min x itu dikeluarkan x-nya jadi x kali x min 1. Kemudian 2 diuraikan jadi 2 kali 1. Kemudian yang seletak itu sama ya. X seletak dengan angka 2, x min 1 seletak dengan 1, jadi kedua-duanya itu sama-sama menghasilkan 2, ya maka x-nya 2, ya maka nilai x-nya 2, ya. Jadi garis itu yang seletak x min 1 seletak dengan angka 1, hasilnya juga 2 kan. Kemudian x seletak dengan 2, ya jadi kesimpulannya x sama dengan 2. Sekarang yang C. 3 log x plus 6 dikurang 3 log x min 2 sama dengan 2. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, jadi karena dia kurang, jadi dia jadi bagi. Jadi 3 log 3x, saya ulang kembali. 3 log x plus 6 per x min 2. Ya, jadi bagi karena tandanya min. Ya, maksud tanda min itu arti yang 3 log x plus 6 dikurang 3 log x min 2. Nah, jadi karena dikurang, berubah menjadi bagi, itu sama dengan 2 ya. Kemudian angka 2-nya juga kita jadikan log ya. Kita logaritmakan angka 2-nya menjadi 3 log 3 pangkat 2. Jadi 2 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Jadi 3 log x plus 6 per x min 2 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, kiri kanan sudah sama basis lognya, maka x plus 6 per x min 2 itu sama dengan 9. Kemudian kali silang. X plus 6 sama dengan 9 kali x min 2. Jadi 8x sama dengan 6 ditambah 18. Ya, 8x
itu langsung dari X plus 6 sama dengan 9X dikurang 2. Jadi 9 dikalikan ke dalam kurung jadi 9X dikurang 9 kali 2. Jadi 9X, kemudian di sebelah kirinya ada X, makanya dia menjadi 8X sama dengan 6 ditambah 18. Ya. Kemudian 8X sama dengan 24. Jadi X-nya 24 per 8 sama dengan 3. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengerjakan latihan. Demikian penjelasan dan contoh-contoh soal tentang persamaan logaritma. Ya, baru 2 bentuk. Mungkin ada bentuk-bentuk yang lain lagi yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Kamu pahami terlebih dahulu contoh-contoh soal tadi, lalu kamu terapkan ke latihan ya. Saya ingatkan kembali, belajar matematika itu harus memahami konsepnya terlebih dahulu, lalu kerjakan latihannya. Jadi 2 itu saja yang harus kamu perhatikan, pahami konsepnya, lalu kerjakan latihannya. Ya, jadi latihan ini merupakan evaluasi, pengertian atau ingatan. Petunjuk, pilihlah satu jawaban yang paling benar. Jadi ini soal nomor 1. Ya, soalnya berbentuk pilihan ganda. Ini nomor 2-nya. Ya. Semua latihan sudah ada contohnya, jadi kamu tinggal mengikuti contoh soal yang sudah diberikan. Kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, ya, hanya 7 soal saja. Mudah-mudahan bisa kamu kerjakan. Jika ada di antara latihan ini yang kamu ingin tanyakan ke saya, silakan ditanyakan melalui grup ya. Ya, tapi kalau tidak ada yang bertanya, ya berarti saya anggap kamu bisa semua ya. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.